Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan salam sukses, salam berkarya, dan semoga dilancarkan rezeki buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya ada sebuah lampu atau dop dari motor. Ini jika teman-teman mempunyai alat seperti ini, atau dop seperti ini. Ini adalah dop yang digunakan untuk lampu motor yang berkapasitas besar supaya tidak cepat putus seperti itu. Dan kita bisa gunakan alat ini untuk sebuah cara dari perbaikan aki. Dan untuk kapasitas atau nilai dari lampu ini kita bisa lihat di bodinya sini. Oke, seperti ini. Oke, fokus di 12 volt 55 watt. Ini sangat besar sekali untuk arus yang dilalui atau dipakai lampu ini, karena ini biasanya digunakan untuk motor yang lampunya itu sering putus. Jadi ini yang sering digunakan. Untuk alternatif lain tentang masalah di lampu motor. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan coba gunakan alat ini dengan trik sederhana tetapi sangat bermanfaat sekali untuk sebuah perbaikan aki. Di sini ada sebuah aki kering dan aki basah. Oke, ini aki basah. Untuk kapasitasnya 12 volt 5 ampere. Oke. Dan di sini ada sebuah aki kering. Oke, untuk kapasitasnya 3,5 Ah atau 3 ampere seperti ini. Dan di sini kita bisa melakukan cara yang termudah untuk mengetahui sebuah masalah di aki. Dan di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara untuk mengetahui atau memperbaiki sebuah aki itu jadi lebih mudah. Dan kemarin ada yang berkomentar di video saya sebelumnya, kenapa aki yang kita cas atau kita perbaiki atau kita kembalikan lagi ke posisi normal supaya dapat kita gunakan untuk di motor maupun di yang lainnya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba lakukan tes pada aki yang basah seperti ini. Oke, karena di sini untuk aki basah seperti ini kita bisa lihat dengan mudah dari dalam sel-selnya, tidak kesulitan seperti aki basah. Karena kalau aki basah itu biasanya plastiknya full warna hitam, jadi kita tidak bisa melihat. Oke, tidak bisa melihat di dalamnya, di dalam sel-selnya ini apa yang bermasalah dan apa penyebabnya. Dan kita akan coba untuk melakukan pengetesan pada sebuah aki basah ini. Untuk aki ini 12 volt 5 Ah, biasa digunakan pada motor lama. Ini biasanya pada motor Supra, motor Mio karburator. Ini masih memakai aki basah. Dan untuk aki basah seperti ini kita bisa melakukan untuk memperpanjang umur dari sebuah aki basah seperti ini. Kita bisa melakukan pengecekan atau melihat kondisi jumlah air akinya itu sudah cukup. Ini kita bisa gunakan di antara sini, ukurannya di atas strip bawah ini atau di lower, dan di bawah strip atas ini atau upper seperti itu. Dan kita bisa menambahkan air aki di melalui lubangnya ini. Kita buka, kita gunakan air aki yang biasa, ini sudah cukup. Karena dengan air aki seperti ini tidak merusak dari selnya itu sendiri. Ini aki seperti ini.
dikarenakan di dalam elektrolit atau di dalam selnya ini sudah aktif dan sudah menyimpan arus listrik. Jadi kita cukup menambahkan air aki biasa, tidak perlu menambahkan air aki sur atau air aki strom. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk perawatan dari sebuah aki basah kita bisa gunakan atau kita bisa lakukan selama 1 bulan atau 2 bulan, tergantung dari motor kita itu dipakai. Jika motor kita itu sering dipakai, terutama jaraknya sangat jauh, itu bisa melakukan pengecekan di sebulan sekali untuk supaya tidak sampai kehabisan di air akinya sini. Oke, tidak sampai kering seperti itu. Tentang sebuah aki basah seperti ini perawatannya dan untuk perbaikannya ini sama. Cara perbaikan dari sebuah aki basah dan kering dan masalahnya itu sama. Oke, kadang kita bisa lihat jika dicas itu panas. Oke, ini dicas panas dan kadang langsung ngedrop. Ini kita bisa mengetahui atau bisa melihat dari sel-selnya seperti ini untuk aki basah. Oke, untuk aki basah seperti ini kita bisa lihat di bawahnya sini pasti ada rontoknya sel yang lama karena pemakaian. Seperti ini kita bisa lakukan untuk aki basah ini, sangat mudah untuk perbaikannya. Untuk aki basah ini kita bisa lakukan, yang pertama kita keluarkan dulu atau kita hilangkan dulu, kita kuras dari air akinya, kemudian kita masukkan air panas, kemudian kita kocok-kocok sampai benar-benar di dalamnya sini kotoran di selnya sini sudah menghilang. Oke, seperti ini, dan kita bersihkan semua kotoran-kotoran di dalamnya sini, di bawahnya sini, supaya selnya ini tidak short atau terhubung langsung di antara plat bagian sini 1, 2. Ini adalah plat antara plat positif dan negatif, dan di sini ada sekat tisu. Ini adalah untuk yang merah ini atau hitam ini adalah kutub positif dan tisu, dan di sini adalah kutub negatif kemudian tisu. Seperti ini diselang-seling antara kutub positif dan negatif untuk sebuah aki basah seperti ini. Dan untuk mengetahui saat pengecasan aki basah seperti ini, kita bisa dengan mudah melihat kondisi saat dilakukan pengecasan itu supaya bisa menyimpan arus. Kita bisa menggunakan trik seperti ini. Oke, kita siapkan dop seperti ini, kemudian saya tambahkan kabel dulu. Ini kita tambahkan kabel, kemudian kita hubungkan antara kutub positif dan negatif. Dan untuk pemasangan dari lampu ini tidak masalah, dibolak-balik antara positif dan negatif, dan kita bisa lakukan cara seperti ini. Seperti ini. Ini sudah nyala. Sudah nyala. Ini Pak masih bisa menyalakan atau menghidupkan sebuah dop seperti ini, dop lampu depan seperti ini, dop motor. Ini berarti ada arus yang mengalir antara kutub positif ke kutub negatif. Seperti itu cara kerja dari sebuah aki motor arus DC. Jadi di sini masih terhubung antara kutub positif dan negatif. Jadi kita bisa melakukan pengecasan seperti ini, aki seperti ini, dan pengecasan yang dilakukan pasti berhasil untuk aki yang bisa mengeluarkan arus atau dapat menyalakan sebuah dop. Seperti itu teman-teman. Dan di sini masalah dari aki kering. Di aki kering ini, dan di sini sudah saya buka dari
penutupnya. Kita akan coba tes kita akan lihat dari kita akan lihat dari arusnya, apakah ini keluar arusnya. Kita gunakan lampu ini, kita tes seperti ini. Ini tidak bisa mengeluarkan arus atau tidak bisa menyimpan arus, dikarenakan antara kutub positif dan negatifnya itu tidak mengeluarkan arus atau tidak ada hubungan di dalamnya sini, sehingga jika dicas maupun digunakan itu tidak bisa masuk. Jika kita cas, ini arusnya tidak bisa masuk atau voltasenya itu tidak naik, atau bisa naik cuman sebentar kemudian ngedrop lagi. Dan di sini sering terjadi masalah pada aki kering seperti ini. Kita bisa jumpai jika teman-teman pernah mengalami, saya juga pernah mengalami, saat kita gunakan di sebuah motor pada aki kering seperti ini. Kebetulan motor saya itu motor Beat, dan saat kita pakai ini, sebelumnya saya gunakan starter itu normal, dan kemudian saya off kan, kemudian saya hidupkan lagi sebentar, ternyata langsung tidak bisa digunakan baik untuk lampu motor atau lampu indikator maupun starter, itu tidak bisa berfungsi lagi. Dan di sini saya berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ilmu saya tentang bagaimana cara sebuah perbaikan aki jika kita gunakan itu tidak, jika kita cas atau kita gunakan itu tidak berfungsi. Kalau kita cas itu tidak bisa naik arusnya atau tidak bisa menyimpan. Di sini kita bisa melakukan trik seperti ini. Ini kebanyakan kasusnya di aki kering seperti ini. Kadang arusnya itu hilang secara mendadak tanpa sebab. Di sini sudah saya gergaji. Untuk posisi saat menggergaji kita bisa memilih posisi seperti ini di sampingnya sini, di samping sini. Ini ada penutupnya dan ada karetnya. Kita buka seperti ini, kita gergaji, kemudian sampai sini kita gergaji juga. Ini 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita buka, dan di sini arusnya tidak ada atau tidak bisa mengeluarkan arus. Seperti ini. Dan kita bisa mengecek di bagian sel-selnya, dan kebetulan ini sudah saya bongkar. Saya buka di dalamnya dan sudah saya cas beberapa kali, tetapi di sini tidak bisa menyimpan arus atau tidak bisa menghidupkan sebuah lampu seperti ini. Kita bisa mengecek di bagian-bagian mana yang bermasalah. Di sini ada sambungan-sambungan sel, plat selnya, sambungannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita bisa melakukan pengecekan di sini. Dan di sini untuk sel atau aki yang masih berfungsi normal, kita bisa melihat dari beberapa lubang selnya ini. Untuk di timah sebelah sini adalah jalur negatif, dan yang hitam ini adalah jalur positif. Kita bisa melakukan atau cukup melihat dari kondisi di fisik aki ini. Kita bisa melihat di sini untuk tisu atau tisunya sini atau bentuk dari plat selnya, penataannya masih rapi, tidak mengangkat dari plat selnya, ini tidak timbul keluar. Ini berarti plat selnya masih bagus. Masih normal, tidak ada keretakan, karena di sini sering terjadi keretakan yang menyebabkan saat kita gunakan atau saat kita cas itu akinya panas seperti itu. Jadi di sini masih rapi dan belum ada plat sel yang keluar atau di atas tisunya. Seperti ini berarti masih bagus.
Jika teman-teman mempunyai AVO digital maupun AVO analog, teman-teman bisa mengukur antara plat sini, oke, sel satu lubang ini kita bisa ukur di sebelah sini sama sini, di antara sambungan atau satu kotak ini menghasilkan di 2 volt, oke, di 2 volt sampai 2,1. Ini berarti kondisi selnya masih bagus. Dan jika cuman 1,5 volt, itu berarti selnya itu mengalami kerusakan permanen dan biasanya disebabkan keretakan di antara plat-plat selnya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan coba melihat kondisi aki ini bagian mana yang bermasalah. Oke, di sini saya tambahkan sebuah air aki supaya lebih mudah untuk mengetahui kerusakan dari aki kering seperti ini, karena di sini tidak bisa mengeluarkan arus. Oke, kita tambahkan air aki yang biasa, ini seperti ini. Oke, ini sampai ke atas dari selnya supaya nanti terlihat bagian yang bermasalah. Oke, seperti ini. Sebentar, oke, miring-miring. Oke, seperti ini. Kita hubungkan langsung seperti ini. Kita pakai dop. Oke, bisa dilihat. Oke, di sini ada bagian yang bermasalah. Oke, saya dekatkan kameranya, saya hubungkan dopnya. Oke, sini saya hubungkan dopnya, kita lihat sel bagian sini. Oke, seperti ini. Oke, timbul gelembung. Oke teman-teman, timbul gelembung. Oke, timbul gelembung. Oke, ini tidak kuat untuk menghidupkan lampu ini. Oke, seperti itu, timbul gelembung. Oke, seperti ini teman-teman, cara termudah untuk mengetahui sebuah aki yang tidak bisa menerima arus pengisian atau arus pengecasan. Ini kemarin yang banyak yang berkomentar tentang masalah ini. Oke, seperti ini. Oke, ini berarti daerah atau sambungan sel yang di atas ini yang bermasalah, atau terjadi untuk yang sel di atas ini terjadi putus atau patah pada sambungannya. Di sini kita siapkan sebuah gunting untuk memastikan bahwa sel ini yang mengalami putus. Oke teman-teman, di sini saya siapkan gunting. Kita akan coba jumper atau hubungkan langsung. Di sini saya pasang dari dopnya. Oke, seperti ini. Oke, ini timbul uap. Kita akan coba jumper seperti ini. Oke, nyala. Oke, nyala. Saya lepas. Oke, seperti itu teman-teman, permasalahan dari sebuah aki kering yang mengalami tidak bisa dicas atau tidak bisa mengeluarkan arus. Teman-teman bisa melakukan trik seperti ini, dan ini pasti berhasil kita lakukan. Oke, dengan catatan sel-selnya ini masih rapi dan masih bagus. Dan untuk aki kering seperti ini, jika voltasenya di 12 volt ke atas, itu bisa kita perbaiki dengan alat cas yang teman-teman bisa gunakan atau buat. Di sini saya menggunakan alat cas dari kiprok motor. Oke, seperti ini, menggunakan trafo 5 ampere. Dan untuk aki kering yang 3,5 Ah, kita bisa gunakan untuk arus ampernya itu kita bisa gunakan yang 3 ampere menggunakan kiprok motor seperti ini. Kita hubungkan antara input dari
trafonya ini ke 18 volt, kemudian kita sambungkan seperti ini, di CT-nya ini ke bodi motor, maaf, ke jalur negatif. Dan untuk kiproknya ini saya menggunakan kiprok motor bit lama vario karburator, ini sama. Untuk input dari trafo kita gunakan yang kanan atas, kemudian yang kanan bawah ini ke aki, dan kiri atas, oke, kiri atas ini ke bodi ke negatif, jalur ke CT-nya sini, oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini untuk jalur ke negatifnya ini saya tambahkan 2 buah diode seperti ini. Arah cincinnya ini menghadap ke negatif atau ke bodi ke negatif aki, dan di sini bertujuan untuk mengubah dari 14,5 volt menjadi 15 volt untuk menaikkan voltase pengisian. Di sini saya menggunakan 2 buah metode pengecasan normal dan pengecasan up atau booster di 15,5 volt. Ini masih aman kita gunakan untuk aki basah maupun aki kering. Dan kini di sini sudah langsung saya hubungkan ke volt digital seperti itu. Dan untuk jalur plus merah, negatif hitam. Dan untuk cas seperti ini teman-teman bisa menonton di video lama saya di judul yang ditunggu rangkaian cas aki. Di situ sudah ada rangkaian dan cara pengecasan akinya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas luang waktunya dan terima kasih atas supportnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jika ada salah maupun kekurangan maupun suasana yang rame, karena ini di rumah sendiri teman-teman, tidak di ruangan tersendiri. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lancar rezeki buat teman-teman semuanya, pemirsa YouTube semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam elektronik, kreatif, mekanik, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.